Assalamualaikum Soleh Soleha, apa kabar? Nah, kali ini kita pelajari tema 2, sub tema 3, pembelajaran 1. Sebelum melanjutkan ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Nah, hari ini kita membahas mengenai energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah energi pengganti energi fosil yang dapat diperoleh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber energi yang digunakan manusia sebagian besar berasal dari energi fosil, yaitu minyak bumi dan batu bara. Nah, persediaan minyak bumi di alam semakin hari semakin menipis. Bagaimana jika minyak bumi benar-benar habis? Nah, makanya manusia memerlukan sumber energi lain atau sumber energi alternatif lain untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, apa sajakah sumber energi alternatif itu? Nah, pertama, ada sinar matahari. 2, angin. 3, air. 4, panas bumi. 5, gelombang air laut. 6, energi biomasa. Nah, mari kita bahas satu persatu. Mulai dari energi matahari. Energi matahari menghasilkan panas dan cahaya yang berguna bagi makhluk hidup. Energi panas matahari dapat digunakan manusia untuk mengeringkan pakaian, mengeringkan padi, jagung, ikan, dan membuat garam. Dan saat ini matahari juga digunakan untuk menghidupkan berbagai alat keperluan rumah tangga, seperti menyalakan lampu, memanaskan air, dan memanaskan ruangan. Karena matahari disebut juga sebagai pembangkit listrik tenaga surya, bisa disingkat dengan PLTS. Nah, selanjutnya energi angin. Energi angin digunakan sebagai pembangkit energi listrik melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu, disingkat dengan PLTB. PLTB mengubah energi angin menjadi energi listrik menggunakan bantuan generator sehingga mampu menghasilkan listrik. Selanjutnya, energi air. Aliran air digunakan untuk memutarkan turbin penghasil energi listrik melalui bantuan kincir air pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Besarnya arus air mempengaruhi besar energi listrik yang dihasilkan. Oke, lanjut ke panas bumi. Energi panas bumi sering disebut energi geothermal, merupakan energi yang berasal dari lapisan batuan panas atau magma yang berasal di perut bumi. Energi ini bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga bumi, disingkat menjadi PLTB, PLTP. Prinsip kerja PLTP sangat sederhana.
Air dimasukkan melalui alat injektor ke perut bumi yang terdapat sumber panas bumi. Air akan mengalami pemanasan dan menjadi uap air bertekanan tinggi. Uap panas dari perut bumi ini dialirkan ke separator untuk dipisahkan menjadi air dan uap kering. Selanjutnya, uap kering dialirkan untuk menggerakkan turbin yang terhubung generator pembangkit listrik. Oke, lanjut ke energi gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Energi gelombang digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator pembangkit listrik. Selanjutnya, energi biomassa. Energi biomassa adalah energi yang dihasilkan dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Energi biomassa dapat berupa bahan bakar padat, cair, dan gas. Bahan bakar padat dapat berupa kayu bakar, arang, jerami, kulit padi, dan kotoran hewan kering. Dan bahan bakar padat bisa langsung digunakan untuk menghasilkan energi panas dengan dibakar. Sementara bahan bakar cair dan gas diperoleh melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Misalnya bahan bakar biomassa bentuk cair adalah minyak. Minyak dihasilkan dari tanaman berbiji yang mengandung minyak diolah menjadi energi listrik. Nah, untuk tugas latihan. 1. Sebutkan 5 jenis sumber energi alternatif. 2. Dengan panel surya, energi matahari dapat diubah menjadi energi ... 3. Apa manfaat angin sebagai sumber energi alternatif? 4. Apa yang bisa dimanfaatkan dari laut untuk menghasilkan energi? Nah, demikianlah untuk materi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.